Shalom, Jemaat Manase yang saya kasihi, dan shalom bagi saudara yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kembali kita akan melakukan ibadah via online atau melalui tayangan video YouTube yang dibagikan pagi hari ini, karena kita masih dalam suasana yang tidak mengizinkan untuk kita sebagai umat Tuhan berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kerinduan kita akan Tuhan. Meskipun masih dikatakan bahwa kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya percaya bahwa Tuhan pun hadir di mana kita pun berada, baik di rumah kita atau dimanapun. Oleh karena itu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini, dan kita akan memulai bersama-sama di dalam doa, kemudian pujian penyembahan, firman Tuhan, kemudian akan diakhiri dengan doa berkat. Mari terlebih dahulu kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan yang indah pagi hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk kami melakukan ibadah kami dari rumah kami masing-masing dengan menyaksikan tayangan video yang dibagikan pada pagi hari ini. Dan kami percaya meskipun melalui tayangan video ini kami akan tetap diberkati oleh Tuhan dengan berkat damai sejahtera sukacita Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di dalam setiap kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Dan kami percaya di saat kami menyaksikan tayang ini, kami memuji, kami menyembah Tuhan, kami juga boleh merasakan kehadiran dan jamahan Tuhan yang menjamah, yang melawat kami, yang memberikan damai sejahtera sukacita bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersama-sama memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami sehingga ini boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba berdoa berkati jemaat Tuhan yang menyaksikan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, biarlah melalui tayangan ini, yang itu ibadah yang dilakukan, biar ini boleh memberkati semua yang menyaksikannya. Di dalam nama Yesus kami akan memulai, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Gembala Sidang dan keluarga besar GSIA Manase mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu Esther ke rumah Bapa di surga. Kiranya suami, anak, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Sekali lagi, Gembala Sidang dan keluarga besar GSIA Manase mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus hiburkan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati,
Baik, shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sudah bersama-sama memuji, menyembah, dan mengagungkan serta meninggikan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merasakan jamahan, lawatan, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, mulai pujian penyembahan yang kami tayangkan, yang kami saksikan, yang boleh kami lakukan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Dan saatnya pada pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa, kami mohon biarlah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami di saat kami belajar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami terima pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, dorongan, semangat untuk kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya oleh firman Tuhan ini juga akan memberkati kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati yang menyaksikan dan yang mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan ini, dan urapi hamba yang akan menyampaikan. Kami serahkan semua ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan atau saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian adalah berkat di saat krisis. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1, berkat di saat krisis. Diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Mari kita buka bersama-sama dan kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian, dan kita akan buka bersama-sama. Dan saya akan bacakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Gampang, kitab paling pertama pasal 26 ayat yang pertama dan seterusnya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini
tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah pada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, dikatakan, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, melalui pembacaan firman Tuhan ini mengisahkan tentang bencana kelaparan yang sedang dialami oleh Ishak. Nah, kisah ini diawali dengan kejadian yang tidak menyenangkan, yang akhirnya memaksa Ishak harus mencari tempat yang baru untuk kelangsungan hidupnya dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Nah, ini berarti bahwa kehidupan orang percaya tidaklah selalu berjalan dengan mulus tanpa ada masalah. Ayat 13 menceritakan keadaan menjadi berubah dari sebuah keadaan yang tidak menyenangkan menjadi keadaan yang menyenangkan. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang dialami oleh Ishak, karena diawali dengan kelaparan tetapi diakhiri dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Keadaan yang dialami bangsa kita pada saat ini juga adalah satu keadaan yang tidak menyenangkan, betul? Yang membuat banyak orang menjadi khawatir, membuat orang banyak ketakutan, yaitu satu keadaan wabah yang sedang melanda bangsa kita pada saat ini. Nah, dengan terjadinya wabah yang melanda bangsa kita saat ini, akhirnya membuat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, melalui kejadian ini kita mau melihat melalui kisah Ishak ini, di mana kita akan belajar beberapa hal tentang atau cara-cara Ishak mengakhiri atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi atas hidupnya pada saat itu dengan baik. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan kepada saya, bagaimana kita dapat mengatasi persoalan, masalah, atau kesulitan-kesulitan yang terjadi, yang datang pada saat ini di dalam kehidupan kita dengan baik. Sebagaimana Ishak, bagaimana ia mengakhiri kesulitannya dengan baik, kita juga harus belajar bagaimana kita dapat mengakhiri kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini dengan baik. Yang pertama yang dilakukan oleh Ishak adalah taat pada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Meskipun masalah yang dialami oleh Ishak, yaitu kelaparan dan kekurangan pada saat itu, namun tetapi pada akhirnya Ishak mengalami yang namanya berkat yang besar, berkat yang melimpah daripada Tuhan. Berarti di sini kuncinya adalah Ishak taat pada firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang kedua dan ayat yang keenam. Pada saat itu terjadi bencana kelaparan, kemudian Ishak bersiap-siap untuk berangkat ke Mesir. Namun kemudian Tuhan berbicara kepada Ishak untuk tidak berangkat ke Mesir, tetapi ke Gerar, menetap di Gerar. Apa yang dilakukan Ishak? Apakah dia tetap melangkahkan kakinya pergi ke Mesir, atau ia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia? Ternyata Ishak taat
kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya untuk berada di Gerar pada saat itu. Nah, dengan menetapnya Ishak di Gerar, akhirnya apa yang terjadi? Ishak mengalami berkat Tuhan yang begitu besar, yang sangat besar. Bahkan dikatakan dia semakin hari bertambah kaya dan kian bertambah kaya. Bahkan dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, kekayaan Ishak melebihi orang-orang yang asli di Gerar. Bayangkan saudara, dia menjadi konglomerat di tanah asing, di tanahnya orang, bukan di tempat dia sebagai seorang perantau musafir. Tapi diberkati oleh Tuhan dengan begitu melimpahnya. Dari kesulitan kepada kelimpahan, dari kekurangan kepada apa? Kepada berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan Ishak. Bapak Ibu, kita juga dapat belajar bukan dari kisah Ishak saja tentang taat pada perintah atau perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Waktu di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, waktu Yesus bertemu dengan Simon Petrus, kemudian Yesus meminta kepada Simon untuk bertolak ke tengah, kemudian Yesus berkhotbah. Setelah berkhotbah, Tuhan Yesus memerintahkan kepada Simon Petrus untuk menebarkan jala. Nah, secara manusia, secara akal atau secara keahlian daripada seorang nelayan yang bernama Simon Petrus, yang sudah semalam-malaman dia tidak membawa hasil apapun, berarti waktu Tuhan Yesus perintahkan pun itu tidak akan mungkin mendapatkan satu ekor ikan atau satu ekor tangkapan pun. Namun Simon mengatakan, karena engkau yang memerintahkannya, maka aku akan melakukannya. Simon Petrus taat, dia menebarkan jala, dan apa yang terjadi? Upah dari ketaatan Simon dari Ishak ini. Ketaatan daripada Ishak, dia diberkati dengan melimpah. Ketaatan daripada Simon, dia juga diberkati dengan melimpah, yang mana dikatakan ada dalam jumlah yang begitu besar ikan masuk di dalam jalanya. Bahkan waktu dia menarik, jala itu hampir koyak, dan perahunya dipenuhi dengan ikan. Bahkan temannya juga dipanggil, perahunya dipenuhi dengan, bahkan hampir tenggelam saking banyaknya tangkapan ikan. Diawali dengan yang tidak menyenangkan, kekecewaan dari Simon, pulang tanpa membawa hasil. Tetapi waktu mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus, dia pulang dengan membawa hasil yang melimpah, yang begitu menyenangkan. Bapak Ibu, ini adalah dua gambaran yang dicatat oleh Alkitab, itu firman Tuhan, yang mengajarkan kepada kita saat kita mengalami krisis. Entah itu kita mengalami saat ini krisis keuangan, atau krisis pekerjaan yang mana kita mungkin di PHK, atau mungkin ada yang di antara kita dipekerjakan hanya dengan diberikan gaji separuh atau setengah daripada gaji kita, sehingga itu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga kita. Namun pagi hari ini saya mau katakan, dalam kesulitan, kesukaran yang kita alami pada saat ini, itu adalah hal yang tidak menyenangkan memang. Namun percayalah, di balik hal-hal yang tidak menyenangkan itu, ketika kita taat kepada perkataan firman Tuhan, dengan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun dan melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saya mau katakan, mari kita mau belajar mentaati apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Mengapa? Karena perkataan firman Tuhan akan menuntun Bapak Ibu saudara sekalian, akan menuntun kita semua untuk kita dapat menemukan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, melalui pelajaran firman Tuhan pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, untuk membuka hati kita supaya kita dapat keluar dari masalah yang terjadi di dalam hidup kita ini, untuk kita sekali lagi mendapatkan anugerah, mendapatkan berkat Tuhan, serta mengalami mujizat Tuhan. Nah, dengan cara kita harus saat ini untuk mentaati firman Tuhan, kita harus terlebih dahulu
belajar untuk belajar membaca firman Tuhan. Kesempatan ini banyak. Waktu kita ada di rumah dalam keadaan masa-masa sukar, masa sulit, ini ada waktu yang banyak yang harus kita pergunakan untuk kita belajar membaca firman Tuhan. Saudara yang malas baca firman Tuhan, saudara yang ogah-ogahan baca firman Tuhan, ini kesempatannya saatnya belajar untuk membaca firman Tuhan dan belajar untuk mentaati firman Tuhan. Maka saudara akan keluar dari persoalan masalah saudara dengan apa? Dengan berkat yang daripada Tuhan. Tidak hanya kita belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi kita belajar juga untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan serta mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan di saat-saat sukar, di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Belajar untuk mendengar, melakukan, dan yang paling terpenting mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, seperti halnya Ishak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat dia semakin hari semakin bertambah kaya. Jadi hal yang sangat penting bagi kita, saya mau katakan, hal yang sangat penting bagi kita adalah belajar sekali lagi, yaitu taat. Taat untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Makanya baca, sehingga saudara tahu apa yang harus saudara taati dalam firman Tuhan. Kemudian kita melihat, tidak hanya hal yang sangat penting bagi kita dalam belajar taat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Kita melihat Abraham dan Ishak. Mereka adalah orang yang taat, melakukan, dikatakan, segala perintah Tuhan, sehingga Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah, waktu kita belajar untuk taat melakukan firman Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu adalah janji Tuhan. Yang kedua, berkat di saat krisis ini adalah menabur di saat krisis. Kita belajar daripada Ishak. Yang kedua adalah belajar menabur di saat krisis. Jadi yang kedua, kunci untuk kita mengalami berkat Tuhan di saat sulit, di saat sukar, di saat krisis seperti sekarang ini adalah kita belajar untuk menabur. Memang dikatakan Ishak mengalami kekurangan pada saat itu, atau Ishak juga mengalami yang namanya kerugian karena terjadi yang namanya kelaparan pada saat itu. Tetapi Ishak tidak takut untuk menabur, melainkan dia berani untuk menabur. Mengapa? Karena dengan menabur inilah kunci yang membuat Ishak akhirnya diberkati oleh Tuhan dan menjadi sangat kaya. Sekali lagi, menabur adalah kunci yang membuat Ishak diberkati oleh Tuhan dan menjadi sangat kaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita semua pagi hari ini? Apakah Bapak Ibu sekalian berani untuk menabur meskipun di saat krisis seperti saat sekarang ini? Saya mau katakan, jikalau kita takut untuk menabur saat mengalami krisis atau saat mengalami kekurangan, maka saya mau katakan kita tidak akan berani juga untuk menabur meskipun kita berada dalam kelimpahan yang daripada Tuhan. Saat krisis kita tidak berani menabur, apalagi saat nanti kita mengalami kelimpahan, mana mungkin kita bisa berani menabur juga. Nah, untuk belajar menabur, mulailah dari saat sekarang ini. Jangan tunggu diberkati terlebih dahulu baru mau menabur. Dalam kekurangan kita belajar untuk berani menabur, memberi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, beberapa mungkin ada yang sudah menyaksikan tentang kesaksian hidup saya. Waktu tahun 2000 itu adalah masih dalam masa-masa krisis. Tahun 97-98, tahun 2000 itu masih masuk dalam masa krisis. Dan itu adalah awal-awal pernikahan saya. Dan saya dari Jakarta dengan istri saya pindah ke Bali setelah menikah. Dan kami menetapkan diri kami untuk berada di Bali ini. Dan kemudian kami melayani di dalam sebuah gereja. Dan kemudian istri saya bekerja dan saya sebagai staf pastoral
dalam sebuah gereja. Namun pada saat itu Bapak Ibu tahu bahwa waktu saya pertama bekerja sebagai staf pastoral pada tahun itu, saya mendapatkan gaji sebesar 250.000 rupiah. Bapak Ibu banyak udah tahu, 250.000 rupiah. 25.000 saya harus kembalikan untuk memberikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. 25.000 dari 250.000 itu. Kemudian 125.000 saya harus membayar tempat saya tinggal, kos-kosan dengan istri saya. Berarti sisa 100.000. 100.000 untuk kehidupan kami selama 1 bulan. Namun saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu saudara sekalian, gereja di tempat kami bergereja pada saat itu mengadakan yang namanya janji iman. Saya lupa janji iman untuk apa, untuk ruko atau untuk apa. Tapi yang jelas mengangkat janji iman. Jadi setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan ditantang berapa berani untuk memberikan janji iman bagi pekerjaan Tuhan. Kemudian saya dengan istri setelah ibadah minggu kami pulang, kemudian kami berbicara. Saya ngomong sama istri saya, Kemudian istri saya bilang, ayo dah kita berdoa. Waktu kami berdoa, akhirnya sepakat. Terjadi kesepakatan saya dengan istri, kita menyumbang yaitu 250.000 bagi pekerjaan Tuhan, janji iman yang kami ambil. Nah, sementara gaji saya 250.000, potong persepuluhan, potong bayar kos-kosan, sisa 100.000. 25.000 setiap bulan saya harus masukkan sebagai janji iman. Nah, kami lakukan dalam kekurangan, dalam kesulitan ekonomi yang kami hadapi, kami belajar untuk apa? Untuk menabur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari 250.000, Bapak Ibu lihat, Tuhan gantikan 50 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan pada saat ini. Kunci untuk diberkati memang benar adalah salah satunya kita harus belajar berani untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, memberi bagi pekerjaan Tuhan, memberi bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu sama kita sedang menabur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami belajar dari kesaksian hidup saya, Bapak Ibu tahu, 25.000 setiap bulan kami masih berikan buat janji iman itu. 25.000 dari 250.000 itu. Akhirnya apa? Kami tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kelaparan. Dan Tuhan memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini. Benar yang dikatakan Ishak menabur dan akan dikatakan dia menuai 100 kali lipat. Itu terjadi atas kehidupan saya dan istri saya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, juga kita melihat ada satu hal yang dilakukan saat ini oleh seorang bapak yang beribadah di gereja kita. Dan bapak ini tiba-tiba menelpon saya beberapa hari yang lalu, Pak, saya mau memberikan bantuan bagi yang membutuhkan di gereja kita, yaitu bantuan berupa 14 sak beras. Oh, oke, silakan Pak, terima kasih banyak buat bantuannya. Dan bapak ini mengantarkan ke gereja sebanyak 14 sak karung beras. Satu saknya 5 kilo. Nah, saya melihat bahwa bapak ini dia sedang belajar untuk memberanikan dirinya menabur di saat krisis, di saat sulit sekarang ini. Mengapa? Karena saya tahu bahwa bapak ini juga dalam pekerjaan atau dalam usaha yang dilakukan juga sedang mengalami krisis kesulitan. Tapi dalam krisis kesulitan dia sedang belajar untuk menabur. Nah, waktu dia berani menabur, saya percaya firman Tuhan katakan 100 kali lipat, bahkan lebih akan dikembalikan oleh Tuhan bagi dia. Tapi waktu kita memberi atau kita menabur, jangan mengharapkan sesuatu yang lebih lah kita minta dari Tuhan. Kita memberi itu harus memberi dengan hati yang tulus. Kita harus memberi dengan hati yang ikhlas, kasih dengan sukacita, kasih dengan sukarela tanpa mengharapkan kembali. Nah, waktu kita memberi dengan cara ini, saya percaya Tuhan akan mengembalikan lebih daripada apa yang kita pikirkan.
Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat matematikanya manusia sangat berbeda matematikanya Tuhan. Konsepnya manusia dengan konsepnya Tuhan itu berbeda. Mengapa? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak pada saat itu. Secara matematika manusia, 5 roti dan 2 ikan tetaplah akan menjadi 5 roti dan 2 ikan, tidak akan lebih. Tetapi berbeda dengan matematikanya Tuhan dan konsepnya Tuhan. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, betul? Dan masih ada sisa 12 bakul. Bayangkan, sisa 12 bakul. Nah, artinya di sini Tuhan mengajarkan suatu konsep bagi kita. Untuk apa? Kita belajar menabur. Karena waktu kita belajar menabur, maka kita akan bisa untuk menuai. Kalau kita tidak pernah menabur, bagaimana kita bisa dapat menuai? Kalau kita mau kita menuai, ya kita harus menabur mulai saat ini. Coba kalau kita membaca Alkitab, ada banyak ayat yang mengatakan tentang menabur dan memberi. Betul? Makanya dalam 2 Korintus 9 ayat 6 disitu mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di sini bukan berbicara tentang sedikit atau banyak, tapi berbicara tentang hati yang belajar mau memberi, mau menabur. Nggak mesti kita harus memberi banyak, tetapi berilah sesuai dengan kemampuan kita. Saya mau mengajak, mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah menabur, belajarlah memberi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan tunggu Bapak Ibu kaya dulu, jangan tunggu berhasil dulu, jangan tunggu berkelimpahan dulu. Tapi sekaranglah waktunya, saatnya. Di dalam kesulitan, di dalam kekurangan, kita praktekkan firman Tuhan. Belajar menabur, maka kita akan menuai, itu firman Tuhan katakan. Amin. Yang ketiga, yaitu mengandalkan Tuhan. Untuk kita mengalami berkat Tuhan di saat krisis, seperti apa yang dialami oleh Ishak pada saat itu. Yang ketiga, kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tidak hanya taat kepada firman atau perkataan Tuhan, tidak hanya kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, bahkan memberi bagi sesama kita, yaitu kita menabur di saat krisis. Tetapi yang ketiga, kita juga harus belajar mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau nggak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Mau? Taruh tangan di dada, sama-sama dengan saya katakan, aku mau mengandalkanmu Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, 3, 2, 1, aku mau mengandalkanmu Tuhan. Amin, saya percaya. Ayat 25 di dalam Kejadian pasal 26 ini menulis, dikatakan sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Sekali lagi dikatakan bahwa sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ayat ini memiliki arti bahwa Ishak mulai memanggil, mulai berseru, mulai mencari Tuhan pada saat itu. Nah, orang yang mengandalkan nama Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ketika Ishak mulai mengandalkan Tuhan, dikatakan ladangnya, ternaknya, pekerjaannya, rumah tangganya, bahkan kesehatannya semua diberkati oleh Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya juga ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita semua belajar di dalam hidup ini untuk mengandalkan Tuhan, saya percaya ladang, ternak, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan Bapak Ibu sekalian pasti akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bayangkan itu. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ayat sebelumnya mengatakan, terkutuklah. Sekali
Sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Di saat kita mengalami kesulitan, bahkan krisis pada saat ini, mari firman Tuhan mengingatkan, mengajak kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan apapun. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak juga kita semua untuk mengizinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita semua. Bukan kita dengan kekuatan dan kegagahan kita, tetapi dengan kuasa Roh Tuhan yang memampukan, menguatkan kita untuk melalui krisis atau kesulitan yang kita hadapi, yang tidak menyenangkan ini menjadi menyenangkan dengan diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, apabila kita mengandalkan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa juga daripada Tuhan. Amin. Nah, kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini dalam 3 poin yang kita pelajari, yang berbicara tentang berkat di saat krisis ini, 3 poin ini dah, pertama kita harus taat pada firman Tuhan atau taat pada perkataan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita mau belajar menabur di saat-saat sekarang ini, dalam saat krisis maupun dalam masa-masa sukar saat ini kita belajar. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mari mulai saat ini kita belajar hidup dengan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan Yeremia 17:1-8 dengan jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Tetapi sebaliknya katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan, pikiran dirinya sendiri. Terkutuklah, firman Tuhan katakan. Nah, sebagai motivasi buat Bapak Ibu sekalian pagi hari ini, bahwa saya percaya di balik krisis yang kita alami, di balik kesulitan atau kekurangan yang kita hadapi, yang kita terjadi atas hidup kita saat ini, saya percaya ada anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, karena itu saya juga mengajak kita semua untuk menangkap apa yang menjadi janji Tuhan, yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan mari kita mempercayai bahwa Tuhan akan mendatangkan anugerahnya, kuasanya, dan mujizatnya dalam hidup kita. Mengapa? Karena sejak zaman dahulu, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai selamanya, krisis tidak akan membuat, ingat sekali lagi saya mau katakan, krisis tidak akan membuat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, tidak akan membuat mereka mati kelaparan. Amin. Tetapi ini ada menjadi suatu kesempatan bagi Tuhan waktu kita mengalami krisis ini. Untuk apa? Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan, Tuhan menyatakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Taat, betul, menabur, dan mengandalkan Tuhan. Ingat sekali lagi, 3 hal: taat, menabur, dan mengandalkan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini menguatkan kami, dan firman Tuhan memberkati hidup kami. Dan firman Tuhan kami percaya adalah firman yang hidup, akan menolong kami juga, memampukan kami di saat seperti sekarang ini, di mana kami sedang mengalami masa-masa krisis, kami sedang mengalami masa-masa kesulitan, kami sedang mengalami masa-masa sukar Tuhan, karena apa yang terjadi atas bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan, yaitu wabah yang merebak Tuhan. Oleh karena itu kami percaya
bahwa dalam masa-masa sekarang ini, bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tetap akan turun atas kehidupan kami sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan, buat siapapun yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati. Mari Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Yang paling tidak kalah penting adalah Tuhan berkati dengan kelimpahan kecukupan yang daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, ajarkan kepada jemaat Tuhan untuk belajar taat kepada perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, dengan melakukannya dengan setia. Dan tidak hanya taat kepada firman Tuhan, tapi belajar di masa-masa sekarang ini, belajar untuk memberi, belajar untuk menabur kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudara-saudara seiman, bahkan mungkin kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, karena yang mengalami dampak daripada wabah yang melanda bangsa kami ini. Biarlah kami tidak menutup mata kami melainkan dapat mengulurkan tangan kami, berbagi, menabur, memberi bagi mereka. Karena kami percaya ketika kami menabur, maka kami juga akan menuai. Dan firman-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami tetap di dalam hidup ini hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Bukan kekuatan kami, bukan akal kami, bukan kemanusiaan kami, bukan apa yang ada pada kami, tapi kami mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya bagi kami. Hamba berdoa, ajarkan kepada umat Tuhan, ajarkan kepada jemaat Tuhan, ajarkan kepada yang menyaksikan tayang ini Tuhan, untuk dapat mengandalkan Tuhan sepanjang hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja dan terus memberkati jemaat Tuhan, bahkan yang menyaksikan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kepada
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan pada pagi hari ini dan kita pelajari, saya percaya firman Tuhan memberkati, firman Tuhan menguatkan kita. Oleh karena itu, mari kita mau di dalam kehidupan ini kita mau taat, kita mau menabur, dan kita mau terus hidup mengandalkan Tuhan. Saya percaya dari awal yang kita awali atau pada saat ini kita alami kesukaran kesulitan, maka kita akan mengakhiri nanti dengan sukacita, dengan berkat daripada Tuhan. Amin. Pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya, mari kita akan akhiri terlebih dahulu di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa, dan saya akan berdoa berkat buat Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu, bahkan kami sudah menyembah, memuji-Mu, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu, lawatan-Mu atas kami Tuhan, yang memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih meskipun kami masih melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, namun itu tidak mengurangi kerinduan kami untuk dapat bersekutu dengan saudara seiman, bahkan denganmu Tuhan, bahkan melalui tayangan video pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhir daripada ibadah kami ini, kami akhiri bersama-sama di dalam doa. Dan hamba mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan pada pagi hari ini. Mari kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan jemaat Tuhan, mari Tuhan limpahkan di dalam nama Yesus. Dan jemaat Tuhan, jikalau ada yang mengalami sakit secara pribadi pada saat hari ini, saya mau katakan, taruh tangan Bapak Ibu sekalian, tangan kanan di dada Bapak Ibu sekalian, dan tangan kiri taruh di tempat yang sakit. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada, yang ditaruh di tempat yang sakit. Hamba berdoa pada saat hari ini, saat pagi ini, mari Tuhan biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan aku mau katakan sakit penyakit dalam bentuk apapun sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang saat ini menyaksikan, yang sedang mengalami sakit, saat pagi hari ini aku mau katakan bahwa mereka sudah menerima kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang mempunyai pergumulan-pergumulan secara pribadi Tuhan, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun hamba percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber jawaban, menjadi sumber pertolongan. Dan biarlah Tuhan nyatakan mujizat Tuhan di dalam setiap pergumulan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan berdoa terlebih dahulu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa apa yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam pemerintahan Bapak Jokowi ini Tuhan, kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah itu menjadi suatu kebijakan yang terbaik. Karena itu dapat menolong setiap kami, setiap bangsa kami, masyarakat yang ada, untuk menolong kami dihindarkan dari wabah yang sedang merebak saat ini, yaitu COVID-19 Tuhan. Oleh karena itu berkati pemimpin kami Tuhan, pemerintah kami, berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkati dengan hikmat yang dari surga untuk dapat mengatasi semua ini, sehingga wabah ini dengan cepat dapat dilalukan dari bangsa kami Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas kembali. Terlebih kami boleh sebagai umat Tuhan dengan luasa kami boleh datang untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi Tuhan pemimpin-pemimpin kami di daerah-daerah manapun Tuhan yang ada di Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka juga Tuhan, bahkan garda terdepan, para aparat, bahkan juga para tim dokter dan perawat. Tuhan memberkati, perlindungan Tuhan juga nyata atas mereka. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga virus ini tidak menulari mereka Tuhan, sehingga mereka dalam keadaan tetap sehat. Mereka dapat membantu untuk pasien-pasien yang ada, sehingga dapat mengobati, merawat, sehingga boleh dapat pasien-pasiennya boleh dapat sembuh, sehat kembali, dan kembali ke rumah mereka masing-masing, berkumpul, bertemu dengan keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa dan berdoa memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga tidak lupa pada pagi hari ini Tuhan, saat ini Tuhan kami tahu bahwa saudara kami yaitu Kristo Tuhan, yaitu Bapak Kristo dan
anaknya Aaron, Tuhan saat ini yang sudah ditinggal oleh istri terkasih daripada Bapak Kristo ini, Tuhan, mari Tuhan memberkati, berikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita buat Bapak Kristo, Tuhan, sehingga dia dapat melalui masa-masa sulit yang dihadapinya pada saat ini karena ditinggal oleh istrinya, Tuhan, yaitu Ibu Esther. Tuhan, kami berdoa bahwa kami percaya bahwa Ibu Esther saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan, dan penghiburan atas keluarga yang ditinggalkan, baik keluarga besar daripada Ibu Esther maupun keluarga besar dari Bapak Kristo, Tuhan. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan mengakhiri di dalam doa berkat. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai jumpa.